Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Yana Fajar Nugraha dan hari ini gua akan bahas berita update olahraga di minggu ini ya, di minggu menjelang akhir September ini. Ini rekaman dari hari Jumat jam hampir jam 11 ya. Dan sorry ada beberapa berita yang mungkin agak ketinggalan karena ya gua sekarang baru nyampai di Bandung. Ya, jadi kita akan bahas nanti gua bikin dua video ya. Yang pertama ada pembahasan dari hasil Asian Games ya, dari cabur Indonesia yang diikuti. Yang kedua tentunya ada hasil dari sepak bola Indonesia, oke. Dan ada tambahan mungkin ada hasil dari NBA. Kalau gua agak lupa ya. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Gua akan mulai dari hasil Asian Games di mana di cabur sepak bola Indonesia eh, di 16 besar ketemu dengan Uzbekistan. Hasilnya yaitu Indonesia kalah 2-0 oleh Uzbekistan. Kalahnya itu lewat babak tambahan dengan skor 2-0. Dengan hasil ini Indonesia lagi dan lagi dari 3 edisi Asian Games ya. Tadi gue bilang SEA Games nggak atau nggak Asian Games lah pokoknya ya. Asian Games Indonesia hanya selalu apa ya, finish di 16 besar saja. Yang pertama di SEA Games di Incheon Korea Selatan di 16 besar kalah oleh Korea Utara 4-1 kalau nggak salah. Di Asian Games 2018 tuan rumah Jakarta Palembang mereka kalah Uni Emirat Arab lewat gol adu penalti. Yang terakhir kemarin kalah sama Uzbekistan. Dengan hasil ini juga tim asuhan Indra Sapri di timnas U23 ini hanya mencetak 2 gol di pertandingan yang telah dijalani selama cabur Asian Games ini. 2 gol dan kebobolan 4 gol. Dan ini juga jadi catatan ketiga kali kalahnya berturut-turut tim asuhan Indra Sapri. Dan 3 kali berturut-turut juga mereka tidak bisa mencetak gol. Hanya mencetak gol di match pertama lawan Kyrgyzstan. So, gua sih hanya bisa mengucapkan terima kasih aja kepada squad ini. Dan tolong ya bagi netizen yang sekarang agak rame itu kayak apa ya, banyak netizen itu menyerang Hugo Sami ini ya karena tindakan dia, ya oke, aku tahu tindakan dia salah, bikin kartu merah kan, bikin rugi tim, tapi tolonglah untuk saatnya ini anak-anak yang sekarang yang gagal ya, bukan hanya Hugo Samir yang gagal di Asian Games ini, tolong ya support dan semangati mereka ya, karena ya siapa yang mau kalah, tapi ya tolonglah untuk sekarang supporter negara kita dukung aja yang terbaik buat mereka dan supaya dia mentalnya kuat lagi dan siap bertarung lagi untuk kalau dipanggil lagi di ajang untuk membela timnas, mereka siap dan lebih baik dan lebih baik lagi. Itu aja sih. Oke, itu aja untuk hasil dari cabur sepak bola Asian Games. Langsung aja ke cabur lainnya di Asian Games di mana kita akan bahas ada pertandingan basket timnas putra putri yang telah dilaksanakan, tapi hasilnya dua-duanya mengalami kekalahan 2 kali berturut-turut ya dari lawan-lawannya. Oke, kita akan bahas dulu dari tim putranya di mana di match pertama mereka ketemu dengan Korea Selatan, kalah 95-55, kalah dengan selisih 40 poin. Untuk Korea Selatan ini diperkuat oleh Raguna atau naturalisasi Korea Selatan pertama yaitu Daniel Preston Radcliffe. Ya, ini pemain masih ada loh, padahal gimana ya, tahun 2018 Asian Games dia main lawan Indonesia ya kan, waktu itu segrup ya Asian Games Jakarta Palembang, dan sekarang masih main. Gila sih, berarti udah tua banget nih kayaknya pemain. Dan ya emang Indonesia sangat kesulitan melawan Korea Selatan, terutama ya kesulitan untuk menjaga seorang Raguna. Dan shooter Korea Selatan itu emang wangi banget ya 3 poinnya, dan kalah 40 poin ya kalau menurut aku pribadi sih gak terlalu mengecewakan ya, nggak apa-apa, karena mengingat walaupun Korea Selatan apa ya kemarin kayak ikut aja FIBA Asia, apa lagi FIBA Asia ikut mereka, FIBA Asia mereka ikut, kalau Piala Dunia gak ikut tuh. Tapi
mereka tetap lebih jago dari kita. Ya jadi tolong aja buat kedepannya, mungkin ini jadi evaluasi buat tim badan tim nasional, terutama di Perbasi untuk basket ya, kedepannya perbaiki lagi ya, jadi ke ajang pengalaman saja karena ya kalkulatif loss kalau lawan Korea Selatan. Oke, itu di match pertamanya. Di match keduanya itu ada Indonesia melawan Jepang ya, di putranya, masih di putra ya. Oh iya, ini juga hasil yang agak mengejutkan mengingat Indonesia pernah sempat leading skor ya di kuarter 3, tapi ya momentum itu hilang ketika di awal-awal kuarter 4 ya, Jepang langsung tancap gas dan Jepang menang 57 70, selisih 13 poin, kalah gak apa-apa. Tapi ya mengingat Jepang emang di atas level negara kita ya, walaupun sebenarnya pemain Jepang ini gak ada pemain yang berpengalaman yang ikut di apa ya Piala Dunia basket kemarin, tapi seenggaknya ini udah bagus kok untuk basket kita ke depannya. Bahkan untuk skuad sekarang ini diisi oleh para pemain muda yang mungkin di masa yang akan datang akan apa ya menjadi poros basket ke depan Indonesia. Kali 57-70 ya sangat bagus. Untuk top skornya dari dua game ini ya masih Yuda, kalau di kelas Selatan nggak salah 10 poin atau 11 poin. Nah kalau di Jepang ini 12 poin dan disusul oleh apa ya naturalisasinya yaitu Anthony Bean. So mungkin ini jadi PR berat untuk Perbasi ke depannya gimana. Tapi yang mungkin aku kritik ya, terlepas ini juga sebenarnya bukan hal teknis, hanya hal non teknis ya. Kenapa untuk sekelas Perbasi atau sekelas timnas mereka gak berani ngumumin pemain yang akan dibawa ke Asian Games ini? Mungkin kalau aku pribadi ya, aku gak tahu sih alasannya kenapa, tapi aku akan berada-ada aja atau berpikir berspekulasi aja, mungkin kayaknya takut gitu dihujat oleh netizen, mengingat ya timnas gak membawa pemain apa ya kasarnya pilihan netizen gitu, tapi seharusnya umumin aja, mengingat ya harusnya lebih berani gitu ya. Netizen kasarnya ya kan kalian sendiri yang milih, harusnya berani gitu ya. Gitulah untuk timnas basket putra. Oke, kita lihat lagi di timnas basket putrinya, di mana ada timnas kita berhadapan udah 2 match, di mana yang pertama kalah oleh India dengan skor 66-46, diperkuat Kimberly Pierre-Louis, tapi masih kalah 66-46, kalah 20 poin. Kimberly Pierre-Louis menjadi top skor untuk timnas Indonesia putri ya, 11 poin, 10 ribuan. India ya, jujur sih aku gak bisa kecewa atau gak bisa apa ya bahagia, tengah-tengah aja ya, mengingat sebenarnya kalau aku pribadi pengennya bisa menang melawan India ya, ceweknya ini. Tapi setelah aku baca-baca pemain-pemainnya itu agak ngeri loh. Ada pemain NCAA divisi 1 atau apalah, intinya mereka tuh emang di atas kita gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi ya bisa disebut kecewa enggak, bahagia enggak, tapi ya bagus lah buat pengalaman kedepannya untuk apa ya manajemen timnas kedepannya untuk membentuk dan meracik strategi lagi untuk timnas putri Indonesia ya. Untuk di match selanjutnya yaitu timnas putri berhadapan dengan tim tuan rumah yaitu China. Ya ini kalah telak 1152. Top skor di timnas itu ada Kimberly Pierre-Louis ya, Kimberly ya bener, takutnya aku salah ya, takut dihujat juga sih ya. Kimberly Pierre-Louis dengan 34 poin ya, mengerikan gitu. Cuman ya digendong banget sama ini, mungkin ini juga jadi pelajaran buat Perbasi ke depannya. Tapi gue pribadi ya, kalah segini untuk melawan Cina ranking 2 FIBA ya, gue agak kecewa. Tapi justru gue agak happy karena mengingat kapan lagi kita bisa berhadapan dengan ranking 2 FIBA dunia dan bertemu dengan para pemain WNBA ya. So ini bagus buat pelajaran Indonesia ke depannya. Nah, oke. Ya pokoknya mungkin ini jadi ajang Asian Games ini kasarnya buat blueprint ke depannya, bagaimana
membuat sistem basket putri atau putra juga lebih baik ke depannya. Untuk basket putra sendiri, match terakhirnya itu akan melawan Qatar dan timnas putri akan menghadapan dengan Mongolia. Ya, thank you untuk usaha dan effortnya untuk membawa harum nama Indonesia di kancah Asian Games. So, itu aja untuk dari pembahasan basket. Kita ke cabur lainnya itu badminton, di mana Indonesia dari bergu putrinya itu kalah 3-0 atas tim tuan rumah China. Ya, ini kalau aku calculated loss, dan kalau gue pribadi ini sih apes banget nih kayaknya, undian belum apa-apa ketemu Cina, tapi gak apa-apa. Good job untuk timnas putri Indonesia, nanti coba untuk rebut medali emas di ajang perorangannya. Oke, untuk tim putranya nih, agak mengejutkan kalau aku pribadi, timnas Indonesia kalah oleh Korea Selatan. Mengingat seharusnya ya, kalau aku pribadi, timnas Indonesia itu materi pemainnya itu bahkan rankingnya juga kan banyak yang di atas pemain regu putra Korea Selatan, tapi sangat sayangkan kalah 3-1. Tapi jangan pada sedih dan semangat terus. Nanti ada juga untuk perebutan medali emas di kategori bukan bergu, perorangan ya. Gitu aja, paling mungkin ini jadi pelajaran penting bagi PBSI kedepannya supaya meningkatkan lagi kualitas atlet badminton Indonesia. Mengingat tahun ini kalau aku dengar-dengar emang agak mulai seret gitu prestasi Indonesia di ajang badminton, di kejuaraan di super 500, super 1000 juga, atau super 750, pokoknya itulah intinya. Pokoknya siap-siap aja buat nanti Olimpiade. Oke, itu untuk hasil badminton. Oke, gua akan baca aja hasil perolehan medali emas untuk hari ini yang eh, untuk hari ini ya, tanggal 29 September 2023, di mana tuan rumah China memimpin dengan 190 medali totalnya, dengan 101 emas, 59 perak, 30 perunggu. Kedua ada Korea Selatan dengan 24 emas, 24 perak, 45 perunggu, dan totalnya adalah 93 medali. Lalu ada Jepang dengan 24 emas, 34 perak, 35 perunggu, dengan total medali 91 medali. Lalu disusul oleh India di posisi 4 dengan 8 emas, 12 perak, 12 perunggu, dan totalnya itu semua ada 32. Nah, untuk wakil Asia Tenggara tertinggi itu untuk sementara ya diraih oleh Thailand dengan 8 emas, 3 perak, 9 perunggu, dengan total medali 20 medali. Lalu untuk Indonesia sendiri berada di peringkat 12 dengan 3 emas, 3 perak, dan 10 perunggu, dengan total 16 medali yang diraih sejauh ini. Oke. So, semangat terus untuk timnas Indonesia di ajang Asian Games ke depannya. Jadi itu aja untuk hari ini. Bukan hari ini sih, bahasan untuk Asian Games ya. Jadi gua akan lanjut ke bahasan selanjutnya, itu update sepak bola Eropa, dan mungkin ada tambahan untuk kabar NBA yang agak mengejutkan ya. Oke, so jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, bye bye, dan langsung aja ke video selanjutnya. Oke, tonton ya.